Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Safira dengan NIM 2303060054, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang degradasi lipid dan biosintesis lipid, yang dimana ini merupakan tugas mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Vidianasari, SPT MP IPM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang degradasi, yang dimana di sini bisa bisa dilihat pada gambar skema yang telah saya gambar. Maaf kalau di sini gambarnya kurang bagus. Nah, di sini pada warna orange pada skema ini menunjukkan jalur katabolisme, dan yang berwarna hijau itu menunjukkan jalur anabolisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari protein. Nah, protein itu di sini akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu asam amino, dan asam amino ini akan masuk ke tahapan glikolisis, yaitu pirufat, dan dapat diubah menjadi asetil-CoA. Nah, di asetil-CoA ini nanti akan memasuki jalur sintesis lemak untuk membentuk asam lemak, kemudian membentuk lemak. Nah, lalu untuk lipid sendiri di sini itu dapat didegradasi membentuk gliserol dan asam lemak. Ini yang di sini. Nah, dan asam lemak. Gliserol nantinya di sini akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat untuk kemudian membentuk pirufat atau mengalami yang namanya gluconeogenesis. Nah, selanjutnya asam lemak akan diubah menjadi asetil-CoA untuk memasuki siklus Krebs dan menghasilkan energi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang degradasi lemak itu, yaitu triasylglycerol itu terdiri dari 3 asam lemak dan gliserol. Triasylglycerol akan didegradasi oleh enzim lipase di dalam usus halus yang akan menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak itu akan melewati dinding usus halus, dan triasylglycerol akan kembali disintesis dan ditransport di dalam darah oleh kilomikron. Nah, kilomikron ini terikat pada sel lemak, dan triasylglycerol yang tadi itu akan didegradasi kembali menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, lalu asam lemak itu akan masuk ke dalam sel adiposa yang kemudian akan disintesis lagi menjadi triasylglycerol dan disimpan. Lalu triasylglycerol yang berada di dalam sel adiposa tadi akan didegradasikan kembali menjadi asam lemak sebagai respon terhadap sinyal hormon. Lalu asam lemak akan bergabung dengan asetil-CoA terlebih dahulu sebelum dilakukannya degradasi. Kemudian degradasi asam lemak itu menjadi asetil-CoA itu terjadinya di matriks mitokondria, dan karnitin itu akan membawa asam lemak rantai panjang ke dalam mitokondria untuk didegradasi. Nah, selanjutnya pada tahapan di sini saya akan menjelaskan tahapan beta oksidasi. Pada tahapan beta oksidasi ini terdiri dari 4 proses. Nah, yang pertama itu ada dehidrogenasi pada tahap 1. Nah, pada proses ini diaktifkan oleh asetil-CoA menjadi asam lemak dengan rangkap ikatan berposisi trans. Di sini akan terjadi perpindahan atom hidrogen ke FAD oleh enzim asetil-CoA dehidrogenase. Nah, yang kedua yaitu hidratasi, yang dimana proses ini merupakan proses adanya penambahan air oleh enzim enoyl
CoA hidratase sehingga nanti akan menghasilkan 3L hidroksil CoA. Selanjutnya yang ketiga itu ada dehidrogenase tahap 2, lanjutan dari tahap yang satu tadi. Nah, pada proses ini itu terjadi perpindahan atom hidrogen ke NAD+ oleh enzim 3-hidroksil CoA tadi, dehidrogenase, sehingga menghasilkan ketoasil CoA. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu ada tiolisis. Pada proses tiolisis ini beta ketohiolase akan mengkatalisis pemecahan ikatan tiosester dan asetil CoA-nya akan dilepas dan akan tersisa asam lemak asil CoA yang terhubung dengan tiosistein melalui ikatan tioester. Lalu di tiolhacetil CoA menggantikan cysteine tiol akan menghasilkan fatty acyl CoA yang dimana fatty acyl CoA itu telah berkurang 2. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis lipid yang terbagi atas biosintesis asam lemak, triagliserol, fosfolipid, dan kolesterol. Nah, yang pertama itu ada biosintesis asam lemak, yang dimana biosintesis asam lemak ini prosesnya itu sebagian besar sintesis asam lemak itu berlangsung di dalam sitoplasma pada sel-sel hepar dan jaringan adiposa. Pada reaksi ini itu dimulai dari membawa asetil CoA itu keluar dari mitokondria melalui sitrat, dan pada proses ini itu akan menghabiskan 2 molekul ATP. Lalu pembentukan asetil CoA sitosol itu akan dirangsang oleh rasio insulin atau glukagon, yang kemudian asetil CoA sitosol itu menjadi malonyl CoA oleh asetil CoA karboksilase. Nah, enzim ini diaktifkan oleh sifat kenyang, sitrat, dan insulin. Nah, insulin yang tinggi itu akan mengaktifkan enzim yang berikutnya pada jalur ini, yaitu kompleks asam lemak sintase. Adapun produk yang dihasilkan dari jalur ini yaitu palmitate. Palmitate ini dapat diperpanjang dan didesaturasi menjadi berbagai asam lemak. Nah, yang kedua itu biosintesis triasil gliserol atau yang biasa disebut TAG. Nah, pada proses ini hati itu atau hepar akan ada gliserol, dan hepar dan jaringan adiposa itu akan ada glukosa. Kemudian gliserol dan glukosa ini akan menghasilkan gliserol 3-fosfat yang dimana ini akan diubah menjadi diacylglycerol yang dibagi menjadi 2, yaitu jika hendak diedarkan ke seluruh tubuh maka dikemas menjadi FLDL, dan jika ingin disimpan di dalam adiposa itu nantinya akan menjadi cadangan lemak tubuh. Nah, yang ketiga yaitu ada biosintesis fosfolipid, yang dimana biosintesis fosfolipid ini dimulai dari dihidrolisisnya aseton fosfat menjadi gliserol histidine fosfat, lalu 2 molekul asil ACV mentransfer gugus asam lemak ke gliserol 3-fosfat untuk menghasilkan asam fosfatidat. Kemudian asam fosfatidat itu bereaksi dengan sitidin di sini, sitidin difosfat diasilgliserol dan pirofosfat. Nah, lalu penambahan serin pada sitidin difosfat tadi itu, sitidin difosfat diasilgliserol itu akan menghasilkan fosfatidat serin. Lalu fosfatidat serin itu akan melakukan yang namanya dekarboksilasi fosfatidil serin yang akan menghasilkan fosfatidil etanolamin. Nah, secara terpisah sitidin difosfat
di hasil gliserol itu akan bereaksi dengan gliserol fosfat dan menghasilkan yang namanya fosfatidyl gliserol fosfat. Hidrolisis fosfatidyl gliserol fosfat ini akan menghasilkan fosfatidyl gliserol dan melepaskan fosfat. Nah, di sini dua molekul fosfatidil itu akan menghasilkan kardiolipin. Nah, yang terakhir itu ada biosintesis kolesterol. Yang dimana biosintesis kolesterol ini mempunyai fungsi sebagai komponen stabilisasi membran sel, prekursor garam empedu, dan prekursor hormon steroid. Nah, di sintesis ini hampir pada semua sel itu terjadi, tapi yang terutama itu pada hepar dan pada usus. Sintesis itu dimulai dari asetil CoA yang bereaksi dengan asetasetil CoA, dan kecepatan sintesisnya itu diatur oleh enzim-enzim yang ini. Lalu enzim asetil CoA dan asetoseatil CoA itu bereaksi dengan dikatalisis oleh HMG CoA sintase. Lalu hasil produknya yaitu HMG-CoA. Nah, HMG-CoA ini terjadi pembentukan mevalonat. HMG-CoA ini dikatalisis oleh HMG-CoA reduktase yang akan menghasilkan mevalonat tadi, dan HMG-CoA reduktase ini merupakan enzim kunci biosintesis kolesterol. Lalu dari mevalonat akan diubah menjadi mevalonat pirofosfat hingga sampai di kolesterol nanti. Nah, kolesterol ini menjadi bahan dasar dalam hormon steroid dan asam empedu. Sekian video saya tentang degradasi lipid dan biosintesis pada lipid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya juga mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.